Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Novia Yudhistira dari Universitas Pamulang Serang, jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian saya, yaitu tentang prototipe alat kontrol peralatan elektronik berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU. Jadi, tujuan alat saya yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya listrik. Baik, jadi ini adalah beberapa komponen yang saya gunakan dalam rangkaian ini. Yang pertama yaitu ada ESP8266 dalam kurung Node MCU sebagai otak dari rangkaian ini. Jadi dia tuh yang mengatur segala perintah. Dan yang kedua yaitu ada relay 4 modul sebagai pengatur jalannya arus, yaitu jadi seperti keran fungsinya. Jadi buka tutup arus seperti itu. Baik, selanjutnya untuk jalur pengabelannya yaitu seperti ini. Kita hubungkan dari ground relay ke ground node MCU-nya. Selanjutnya kita hubungkan VCC ke V-in node MCU. Untuk in 1 kita hubungkan ke pin D3, in 2 ke pin D4, in 3 ke pin D6, untuk in 4 ke pin D7. Dan untuk jalur pengabelan bebannya yaitu kita hubungkan pada pin COM dan NO dari masing-masing channel relaynya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tahapan pendownloadan dan penginstalan aplikasi Arduino IDE-nya. Yang pertama, kita ketikkan di sini keywordnya yaitu Arduino IDE. Saya itu langsung enter dan pilih yang paling atas di sini. Kita scroll ke bawah, kita bebas ini, saya reject saja ya di sini. Dan setelah itu kita pilih sesuai OS kita, bisa Linux, bisa Windows, macOS dan lain-lain. Oke, di sini karena saya menggunakan Windows, saya akan pilih Windows. Kita klik download. Dan downloadnya langsung berjalan. Dan di sini dikarenakan saya sudah mendownloadnya, saya akan langsung skip saja ke bagian tahap penginstalannya saja. Baik, untuk cara penginstalannya yaitu kalian klik file yang sudah download. Tergantung kalian naruhnya di sebelah mana. Kalau saya naruh di sebelah sini, kita klik 2 kali pada filenya. Kita klik I agree. Kita klik next dan kita pilih destination foldernya. Kalau saya taruh di sini dan klik install. Dan dikarenakan saya sudah install, maka saya akan skip dan langsung ke tahapan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan kode program dan upload program ke dalam Node MCU-nya. Di sini terdapat 2 file ya, dan saya akan menjelaskan sedikit dari program ini. Yang pertama yaitu kita definisikan relay 1 ke pin D3, relay 2 ke pin D4, relay 3 ke pin D6, relay 4 ke pin D7. Dan selanjutnya yaitu kita sesuaikan kredensial WiFi-nya dengan hotspot yang ingin kita gunakan, yaitu seperti ini namanya dan passwordnya seperti ini. Dan selanjutnya kita sesuaikan juga broker MQTT servernya seperti ini. Dan yang tidak kalah penting yaitu string publish dan subscribe-nya harus autentik, dikarenakan kita menggunakan broker gratisan agar tidak bentrok dengan pengguna yang lain. Dan langsung kita ke tahap uploadnya. Yang pertama kita sesuaikan boardnya dengan mengklik tools. Kita klik ini, kita pilih boardnya dan kita sesuaikan portnya. Dan setelah selesai menyesuaikannya, langsung saja kita klik tombol upload. Dan setelah upload dimulai, kita tunggu uploadnya selesai. Baik, tahapan selanjutnya yaitu menginstal aplikasi IoT MQTT Panel untuk aplikasi pengendali jarak jauhnya. Untuk namanya, cukup ketikkan IoT MQTT Panel pada search di Play Store-nya.
Dan jika setelah terinstall, langsung saja kita buka. Dan untuk membuat project baru, klik tombol plus yang ini. Dikarenakan saya sudah membuat projectnya, langsung saja kita lihat isi pada di dalamnya. Untuk di dalamnya yaitu untuk connection name-nya bebas, kita beri nama apa aja. Di sini saya memberi namanya My Smart Home. Untuk client ID kita kosongkan saja. Untuk broker address-nya kita samakan pada address-nya seperti ini. Untuk portnya kita default saja, TCP juga default. Lalu setelah itu kita klik tombol save. Setelah di save, kita masuk ke bagian relay masing-masing. Untuk membuatnya yaitu kita klik tombol plus dan klik tombol yang switch ini. Dan dikarenakan saya sudah membuat juga, langsung saja kita lihat bagian di dalam. Kita klik edit panel. Untuk namanya kita bebas sesuaikan dengan alat elektronik yang ingin kita kendalikan. Dikarenakan relay 1 tidak ada alat yang saya ingin kendalikan, maka saya namakan relay 1 saja. Untuk topiknya kita samakan dengan publish and subscribe yang ada di kode program tadi, yaitu seperti ini. Untuk pilot on-nya kita tulis relay 1 on. Untuk pilot off-nya kita tulis relay 1 off. Semua tombolnya mengikuti yang tadi, cuma kita bedakan pada nomornya saja. Dan setelah aplikasinya dikonfigurasikan dan kita tambahkan panel masing-masing ini seperti yang ditampilkan, yaitu ada 4 panel. Nah, masing-masing panel ini terhubung pada relay, yaitu seperti yang ada ditampilkan, yaitu relay 1, relay 2, relay 3, relay 4. Dan setelah selesai dikonfigurasi, kita klik pada tombol relay 1 akan menyala seperti yang ditampilkan. Relay 2 menyala, relay 3 menyala. Dan dikarenakan relay 4 ini saya tambahkan ban sebuah lampu ya, maka relay 4 akan menyalakan sebuah lampu. Baik, jika saya tekan mati, dia juga akan mati. Dan juga aplikasi ini sangat bermanfaat untuk efisiensi listrik. Ketika kita berada di jauh rumah atau enggak di luar kota, kita tuh bisa mematikan atau menyalakan lampu dari jarak jauh selagi modul relay dan ISP-nya terkoneksi dengan internet. Baik, ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.